sekali lagi, saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami memohon ya Tuhan berkat-Mu, pertolongan-Mu pada waktu kami membaca dan merenungkan firman. Berkati setiap kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, dan biarlah firman Tuhan sekali lagi ya Tuhan boleh menguatkan kami, mengajar kami bagaimana kami hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka bersama satu bagian Alkitab dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Saudara, setiap minggu pertama kita membahas seri khotbah Roots and Wings. Sebuah seri khotbah yang membahas mengenai kehidupan rohani untuk kita berakar ke dalam dan kemudian bersayap untuk terbang lebih tinggi, Roots and Wings. Saudara, bulan lalu kita sudah membahas dari Matius 6 ayat 1 sampai 18. Semoga saudara masih ingat apa yang kita bahas. Yesus bicara soal memberi sedekah, berdoa, berpuasa, tetapi seringkali ada sesuatu yang hilang, something is missing ketika kita melakukan itu untuk dilihat orang, supaya dipuji orang, atau kita memuji diri kita sendiri. Karena pada waktu kita melakukan itu bukan untuk dilihat oleh Tuhan, tapi untuk dilihat oleh orang, maka ada sesuatu yang sangat esensial sekali yang hilang, yaitu penyembahan kita kepada Tuhan. Nah saudara, itu bulan lalu kita sudah bahas itu, dan minggu ini saudara kita akan membahas dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, 2 Raja-Raja 6 dari mulai ayat yang ke-8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria berkatalah Elisa, ya Tuhan bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang pernah mencoba membayangkan kehilangan salah satu anggota tubuh. Saudara, saya kadang membayangkan seperti itu. Seperti apa misalnya saudara hidup saya
kalau saya kehilangan kaki? Saudara, saya membayangkan saya akan duduk di kursi roda, saya membutuhkan bantuan orang untuk bergerak. Tetapi saya pikir bahwa saya pasti masih bisa berkhotbah sambil duduk. Atau saya masih bisa rekaman YouTube begitu di rumah. Saudara, lalu saya membayangkan seperti apa kalau saya kehilangan kedua tangan saya. Nah, saudara, ini lebih susah karena saya berarti tidak bisa mengetik naskah khotbah saya. Dan saya membayangkan itu berarti saya perlu bantuan banyak orang, saudara, untuk membaca buku, lalu menuangkan pikiran saya di dalam bentuk tulisan. Walaupun sekarang teknologi semakin maju bisa dengan suara begitu, tapi akan banyak kesulitan bagi saya. Tapi saya sangat ngeri, saudara, ketika membayangkan apa yang terjadi kalau saya kehilangan penglihatan saya. Saudara, karena itu berarti saya tidak bisa lagi membaca Alkitab, tidak bisa membaca buku. Walaupun sekarang ada audio Bible, ada audio book. Tapi saudara, cara saya belajar akan sangat berubah dan itu tidak gampang. Lalu bagaimana saya bisa menuangkan pikiran saya? Karena saya terbiasa saudara menulis sambil berpikir, berpikir sambil menulis begitu. Dan belum lagi segala kesulitan hidup yang akan menjadi berlipat ganda kalau saya kehilangan penglihatan, apalagi di usia seperti ini. Nah saudara, saya nggak tahu apa yang saudara pikir kalau saudara membayangkan bagian tubuh mana yang saudara kehilangan begitu. Nah saya kira saudara setiap kita tahu betapa pentingnya penglihatan. Betapa bedanya hidup tanpa penglihatan. Saudara, kita tidak akan bisa melihat warna, kita tidak akan bisa melihat pemandangan, kita tidak bisa melihat wajah orang yang kita kasihi, orang tua, suami, istri, anak-anak kita. Betapa mengerikannya. Tapi saudara, ingin saya katakan hari ini adalah penglihatan rohani jauh lebih penting dari penglihatan fisik. Tanpa penglihatan rohani, betapa mengerikannya hidup ini jauh lebih mengerikan daripada tanpa penglihatan fisik. Karena kita tidak lagi bisa melihat realita dunia sebagaimana Allah melihatnya. Saudara, kita hanya akan melihat apa yang terlihat oleh mata kita. Apa yang dipikirkan oleh pikiran kita. Padahal saudara, yang kita lihat hanyalah sebagian realita. Sementara sebagian besar lain realita itu tidak kelihatan oleh kita. Saudara, ini persis seperti ilustrasi orang yang melihat gajah. Tetapi dia hanya melihat kakinya. Dia melihat kakinya, dia pegang kakinya itu. Dan dia lihat itu kasar, dia lihat itu besar. Dia pikir ini pohon tapi pohon yang aneh. Dia gak tahu itu apa. Padahal kalau dia melihat lebih besar realitanya, ternyata itu adalah gajah. Maka seorang tanpa penglihatan rohani hanya akan melihat sebagian realitas saja. Dan itu menyesatkan. Saudara, mari kita perhatikan dulu saudara kisah ini. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Saudara, bagian awal dari kisah ini bercerita tentang Elisa yang menjadi seperti mata-mata bagi Israel. Saudara, ketika Raja Aram dikatakan berunding dengan pegawai-pegawainya, mereka mengatur rencana untuk menyerang Israel. Elisa selalu tahu apa yang dibicarakan. Dan kemudian dia memberitahu Israel tentang rencana itu. Maka kemudian akhirnya rencananya gagal. Dan saudara bisa dibayangkan betapa keselnya saudara ya Raja Aram. Dia mungkin mendapat informasi besok ada pasukan Israel akan lewat di jalan itu. Maka dia atur pasukannya bersembunyi di sana menghadang pasukan Israel. Tapi mereka tunggu seharian gak ada yang lewat. Dia dapat lagi informasi setiap hari ada banyak pedagang misalnya. Orang-orang Israel lewat di jalur itu. Maka dia kirim pasukan untuk merampas. Hari itu khusus gak ada yang lewat. Saudara, kalau ini terjadi 1 kali 2 kali mungkin dia pikir kebetulan. Tapi berkali-kali terjadi hal yang sama. Waktu dihadang gak ada yang lewat. Besoknya gak dihadang banyak yang lewat. Begitu. Saudara, ini kesel banget namanya saudara. Betul-betul kesel. Maka mengamuklah saudara Raja Aram. Dan dia sudzon saudara ya dengan pegawai-pegawainya. Siapa ini mata-mata di antara kita begitu. Pasti ada yang mata-mata. Saudara, tapi tidak ada mata-mata di situ. Sebaliknya justru Raja Aram yang punya mata-mata di Israel. Kenapa saudara? Karena pegawainya bisa memberitahu bahwa Elisa yang memberitahu. Selalu Elisa yang memberitahu Raja Israel tentang perkataan-perkataan Tuanku Raja. Bahkan yang kau ucapkan di tempat tidur sekalipun. Wah, saudara, mengerikan sekali kalau kita jadi Raja Aram saudara. Orang tahu semua. Maka bagi Raja Aram yang tidak percaya Tuhan ini, masalah dia jelas. Masalah dia adalah Elisa, that prophet, that man of God. Dan bagaimana cara dia menghadapi masalahnya? Tangkap Elisa. Dia berpikir sederhana. Nah saudara, maka dia tanya di mana Elisa? Dijawab di Dotan.
Maka dikirimlah kemudian ke sana pasukan dia beserta dengan kuda, kereta, tentara yang besar lalu mengepung kota itu. Soalnya di pasukan yang besar, lebay sebetulnya untuk menangkap satu orang. Mungkin saudara karena Raja Aram khawatir, Elisa ini orang sakti. Dia punya kemampuan yang kita tidak tahu sampai sebatas apa. Entah dia bisa apa begitu. Maka demi menjamin kesuksesan, dia kirim pasukan yang besar mengepung kota itu. Nah ayat 15 saudara mencatat reaksi dari pelayan Elisa waktu melihat. Saudara reaksi yang wajar saudara daripada pelayan Elisa adalah ketakutan. Ketika dia bangun pagi-pagi, dia pergi keluar, dia melihat tentara Aram dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Dia tahu mereka datang untuk menyerang Elisa. Nah saudara di tengah situasi seperti itu, sejauh matanya melihat, sejauh apa yang dia pikirkan, ini masalah yang sangat besar. Pasukan yang terlalu kuat, tidak ada jalan untuk lari. Maka dia berkata, celaka Tuanku, apa yang akan kita perbuat? Tidak ada jalan, kita pasti celaka. Tapi Elisa sama sekali tidak panik. Kenapa saudara? Bukan karena Elisa sakti, bukan karena Elisa punya kemampuan untuk melawan tentara itu, tapi karena Elisa melihat realita yang lebih besar, lebih komplit yang tidak dilihat oleh pelayannya. Elisa berkata, jangan takut sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Saya kira saudara pelayan Elisa mungkin berpikir begini, Elisa sudah tua ini, halusinasi dia, begitu ya. Dia tidak mengerti betapa ngerinya situasi ini. Tapi Elisa kemudian berdoa agar Tuhan membuka mata pelayannya, agar melihat apa yang dia lihat. Dan tampaklah gunung itu penuh dengan kuda, kereta berapi di sekeliling Elisa. Saudara pasukan Aram sangat besar dan kuat mengelilingi kota itu. Tapi mereka bukan tandingan pasukan Allah dengan kuda dan kereta berapinya. What a sight saudara. Penglihatan yang luar biasa sekali. Saudara salah satu akibat kejatuhan manusia di dalam dosa, kita menjadi buta secara rohani. Dan yang lebih buruk dari itu adalah kita bahkan tidak sadar kita buta. Orang yang buta tahu dia memang buta. Dia memang tidak bisa melihat, dia membutuhkan bantuan. Tapi orang yang tidak punya penglihatan rohani, dia pikir dia bisa melihat. Dia pikir dia tahu segalanya. Dan itu mengerikan. Saudara cerita ini mengisahkan dua macam orang yang tidak bisa melihat. Tetapi mungkin berpikir bisa melihat. Yang pertama adalah orang yang percaya. Yang kedua adalah orang yang tidak percaya. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Kebutaan orang yang percaya. Pelayan dari Elisa ini sangat mungkin bukanlah budak tetapi muridnya. Orang yang percaya kepada Allah yang sama dengan Allah Elisa. Orang yang bahkan diajar, dipersiapkan oleh Elisa untuk melayani. Nah saudara di tengah-tengah ancaman yang dia hadapi waktu itu, apa yang dia pikirkan? Dia takut. Tapi perhatikan saudara, dia bukan hanya takut. Waktu dia berkata, celaka Tuanku, apa yang harus kita perbuat? Saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, satu hal yang tidak ada di dalam pikiran dia adalah Tuhan. Tidak ada dalam pikiran dia. Saudara dia ketakutan karena dia tidak percaya dua hal. Pertama dia tidak percaya pada kasih Allah kepadanya. Dia pikir tidak ada jalan, musuh begitu besar, kita pasti akan binasa, Allah sudah mengabaikan kita. Yang kedua adalah dia tidak percaya pada kekuatan Allah yang berperang bagi orang yang percaya. Musuh sebesar ini tidak ada yang bisa menolong, termasuk Allah tidak bisa menolong. Saudara bukan berarti kalau Allah mengasihi kita dan Allah berperang bagi kita, maka itu berarti kita tidak akan mengalami kesulitan apapun, kecelakaan apapun, menderita apapun. Bukan begitu saudara. Saudara ingat kisah di dalam Alkitab tentang 3 orang teman dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu mereka diperintahkan untuk menyembah patung Raja Babel, mereka menolak. Dan mereka diancam untuk dilempar ke dalam dapur api. Saudara mereka berkata begini, jika Allah yang kami puja itu ada, dia mampu melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tapi sekalipun dia tidak melepaskan kami tetap tidak akan menyembah Allah. Saudara mereka percaya Allah mengasihi.
Mereka percaya Allah mampu. Tapi sekalipun Allah tidak melepaskan kami, kami tetap hanya menyembah Allah. Saudara, ini harusnya sikap orang percaya. Dan ini sikap yang sangat berbeda saudara dibanding pelayan Elisa. Dia tidak percaya Allah mengasihi, dia tidak percaya Allah mampu menolong. Kalimat dia persis seperti para murid Yesus ketika berada di tengah badai di danau. Mereka berseru kepada Yesus yang sedang tidur, "Guru, engkau tidak peduli, kami binasa. Engkau tidak mengasihi kami, engkau tidak mampu lakukan sesuatu, kami binasa, engkau hanya tidur saja." Kira-kira itu kalimat mereka. Saudara, Martin Luther berkata begini, dosa yang mendasari semua dosa adalah tidak percaya pada kasih dan anugerah Allah. Dosa yang mendasari semua dosa adalah tidak percaya pada kasih dan anugerah Allah. Saudara, sedikit menyimpang. Satu hal saudara yang tidak kita sadari begini. Kalau kita tidak percaya Allah mengasihi kita, pertanyaannya, lalu siapa Allah bagi kita? Saudara, waktu kita tidak percaya Allah mengasihi kita, maka bagi kita Allah itu siapa? Jawabannya saudara adalah, sebetulnya kita berpikir dia adalah musuh kita. Saudara, setelah kita mendengar Injil, kabar baik tentang anugerah dan kasih Allah yang tanpa syarat kepada kita yang berdosa. Setelah kita menerima bahwa kita ini musuh Allah yang dikasihi, ternyata bertahun-tahun setelah itu seringkali kita masih sulit percaya bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Kita berpikir dia musuh kita. Dan mungkin saudara itu sebabnya kita sering berpikir bahwa kita harus membujuk agar Allah mengasihi kita. Kalau kita menjaga hidup kita baik, kalau kita melayani dengan rajin, kalau kita berbuat baik, maka Allah akan memberkati dan mengasihi kita. Sikap itu dibangun di atas asumsi bahwa Allah adalah musuh yang perlu dimenangkan untuk berada di pihak kita. Saudara, dan itu berarti kita membuang lagi Injil keluar dari hati kita. Kita tidak percaya akan Injil bahwa Allah mengasihi kita, membenarkan kita bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Kristus sudah mati bagi kita. Kita tidak percaya itu. Maka kita lebih suka berusaha mendapatkan kasih Allah dengan perbuatan baik kita. Dan kita ingin memenangkan hati Allah untuk berpihak kepada kita. Saudara, kembali pada kisah ini. Maka Elisa berdoa untuk pelayannya itu. Dan Tuhan memperlihatkan pasukan malaikatnya dengan kuda, kereta berapi di sekeliling orang-orang yang percaya ini. Saudara perhatikan, ini bukan peristiwa yang unik hanya terjadi di sini. Mazmur 34 ayat 8 mengatakan yang sama begini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, ini adalah realita yang selalu terjadi pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, maka pada waktu Elisa minta Tuhan membuka mata pelayannya, saudara jangan pikir begini, Tuhan kaget begitu ya. Waduh, Elisa mau suruh buka mata pelayannya. Jangan sampai pas dibuka gak ada apa-apa, begitu kan. Maka cepat-cepat kemudian dia suruh malaikat-malaikat ke sana. Lalu siap-siap, pintu teater telah dibuka, begitu ya. Lalu lihat malaikat semua tampil begitu di sana. Saudara tidak, they are already there. Mereka sudah ada di sana. Yang diminta hanyalah buka mata dan lihat mereka. Mereka sudah di sana sesuai janji Tuhan. Saudara, waktu saya merenungi bagian ini, hati saya sangat terharu. Oh Tuhan, bayangkan bagaimana jika kita percaya ini, kita bukan minta malaikat datang dan berkeliling di sekitar kita. Kita bukan minta itu, they are already there. Mereka sudah ada di situ, mengelilingi kita. Kita hanya perlu buka mata. Saudara, sama seperti kita bukan minta Allah mengasihi kita dan mau berperang dengan kuasanya bagi kita. Bukan, karena Allah sudah mengasihi kita dan mau berperang dengan kuasanya bagi kita. Allah sudah lakukan itu di dalam kehendaknya yang mulia. Kita hanya perlu buka mata.
Saudara, kalau Allah membuka mata kita, bisakah kita bayangkan apa yang akan kita lihat? Apakah waktu itulah baru kita akan percaya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Seperti dikatakan Rasul Paulus di dalam surat Roma. Baik penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, bahkan maut, kuasa-kuasa yang ada di atas maupun di bawah tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan sekalipun kita mengalami segala hal itu, segala penderitaan itu, sekalipun Allah tidak melepaskan kita, Paulus berkata kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang mengasihi kita. Saudara, apakah Paulus hanya sekedar mengajak kita positive thinking? Tidak, saudara. Dia berkata kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Kristus yang mengasihi kita. Kristus sudah menang, Dia memegang penghakiman akhir. Maka di akhir sana kita pasti menang bersama dengan Kristus. Hari ini, kalaupun kita mengalami hal-hal yang sepertinya kita kalah. Sebetulnya kita tidak kalah karena belum selesai. Kalau hidup ini adalah film belum tamat, saudara. Apapun yang kita alami, Tuhan mungkin melepaskan atau tidak melepaskan. Tuhan mungkin meluputkan kita dari bahaya atau tidak meluputkan kita. Tapi semua hanyalah bagian dari perjalanan hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Yang akhirnya sudah pasti happy ending di dalam Kristus yang menang. Saudara, maka pada waktu Allah membuka mata rohani kita. Kita akan menyadari bahwa tidak ada satu hal pun yang direncanakan Allah untuk hidup kita. Tidak ada satu kebaikan pun yang Dia inginkan terjadi bagi kita. Tidak ada satu pekerjaan baik pun yang Dia mau kita lakukan. Tidak ada satu pun yang akan dibiarkan oleh malaikat-malaikat Allah untuk tidak terjadi. Malaikat-malaikat Allah akan memastikan itu pasti terjadi. J.D. Greer, seorang pendeta di North Carolina, dia mengatakan begini. Dengan melihat dengan mata rohani adalah definisi dari dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam surat Efesus, Paulus mengkontraskan antara dipenuhi Roh Kudus dengan mabuk anggur. Dia berkata karena ini adalah dua cara untuk menghadapi masalah yang sama. Saudara, waktu orang takut, apa yang dilakukan? Mereka akan coba mematikan diri mereka terhadap realita. Membuat mereka numb, kebas, tidak sensitif lagi kepada realita. Sambil berharap semua ini segera lewat begitu. Dan itu persis seperti apa yang dilakukan anggur kepada kita. Sebaliknya, Roh Kudus tidak membuat kita kebas terhadap realita. Tapi Dia membuka mata kita melihat realita. Betul pasukan musuh begitu besar dan pasti akan dengan mudah mengalahkan kita. Tapi pasukan yang membela kita jauh lebih besar dan lebih kuat. Dan kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu realita yang jauh lebih komplit. Saudara, mungkin kita berkata begini. Ya, tapi saya tidak melihat malaikat. Saudara, mungkin kita ingat situasi yang sedang kita hadapi hari ini. Atau mungkin di masa lalu dan kita berpikir, kalau saja saya melihat Allah. Saya melihat malaikat Allah seperti yang dilihat oleh Elisa. Maka perasaan dan tindakan saya pasti akan jauh berbeda. Saudara, kita kadang-kadang mungkin bertanya, kenapa Allah seperti tidak menampakkan diri? Saudara, J.D. Greer mengatakan di dalam kisah ini ada sebuah detail yang tidak akan terlewatkan oleh pembaca orang Yahudi pada waktu mereka membaca bagian ini. Yaitu tempat peristiwa ini terjadi. Ayat 13 mengatakan peristiwa ini terjadi di Dotan. Saudara, ada yang ingat? Dotan itu apa? Saudara, Dotan selain disebut di sini, hanya disebut satu kali lagi di dalam Alkitab. Kejadian 37 ayat 17. Sebuah peristiwa yang sangat penting bagi orang Yahudi terjadi di sana, yaitu Yusuf dijual sebagai budak. Yusuf menemui saudara-saudaranya di Dotan. Dan dia dibuang ke dalam sumur di Dotan. Kisah Yusuf selanjutnya adalah kisah yang sangat memprihatinkan. Dia dijual oleh saudara-saudaranya untuk menjadi budak. Saudara, apakah di dalam sumur di Dotan itu Yusuf tidak berdoa? Yusuf pasti berdoa. Apakah Allah menjawab doanya? Ya, tapi tidak dengan cara yang diharapkan oleh Yusuf.
Dia dijual ke Mesir, menjadi budak di rumah Potifar. Di sana dia juga dituduh akan memperkosa istri Potifar, lalu dia dikirim ke penjara. Allah kemudian mengirim seorang juru minuman yang melupakan dia untuk waktu yang lama. Doa demi doa dipanjatkan seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi melalui semua itu Allah sedang membawa Yusuf pada waktu yang tepat menjadi penguasa di Mesir. Dan karena itulah dia bisa menyelamatkan dirinya, keluarganya, bangsanya, umat Allah. Kalau Yusuf dijawab doanya sesuai dengan keinginannya, semua keluarganya akan mati. Saudara, maka jikalau di Dotan waktu itu, malaikat, kuda, kereta berapi dari Allah mengelilingi Elisa. Pertanyaan kita, apakah di Dotan juga malaikat, kuda, kereta berapi dari Allah mengelilingi Yusuf waktu dia dimasukkan ke dalam sumur dan dia berdoa di sana? Jawabannya adalah iya. Tapi mereka diam. Mereka menyembunyikan diri. Seperti tidak ada pertolongan sama sekali. Tapi sebetulnya malaikat Allah menjaga agar kejahatan apapun yang dialami Yusuf tidak sampai menghancurkan maksud Allah untuk Yusuf. Malaikat menjaga agar maksud Allah melalui Yusuf pasti tetap terjadi. Mereka kemudian menjaga Yusuf di rumah Potifar, menjaga Yusuf di penjara. Mereka menantikan waktunya genap dan Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Saudara, itulah yang sering terjadi juga kepada kita. Tapi kita bisa yakin, saudara. Bahkan ketika kita tidak bisa mendengar suara malaikat. Ketika kita tidak bisa mendengar suara kuda dan kereta berapi dari Allah. Kita bisa tetap yakin Allah tetap mengasihi kita dan siap berperang bagi kita. Di mana saudara kita dapatkan konfirmasi ini? Di salib. Karena di salib, saudara, Allah mendemonstrasikan seberapa besar komitmennya dan seberapa mampunya dia untuk menyelamatkan kita. Dan dia sudah menyelamatkan kita, menolong kita dari keadaan paling hopeless, paling helpless dari dosa. Dan kalau Allah sudah melakukan itu di salib, tidak ada apapun yang hari ini tidak akan Allah berikan untuk kita jika dia menganggapnya perlu. Yang terakhir, saudara. Cerita belum selesai. Kita melihat kebutaan orang-orang yang tidak percaya. Yaitu pasukan Aram. Saudara, mereka tidak dibinasakan oleh pasukan malaikat. Tapi mereka kemudian dibutakan secara fisik. Dan ini bukan buta yang tidak bisa melihat. Tetapi ada sesuatu yang membuat mereka tidak melihat hal-hal tertentu. Mereka tetap bisa melihat. Maka mereka bisa dituntun berjalan dari Dotan ke Samaria, itu beberapa kilometer. Mereka bisa melihat, tapi mereka tidak bisa melihat bahwa inilah Elisa yang mereka cari. Mereka tidak bisa melihat bahwa mereka sedang dituntun ke tengah kota Samaria, ibu kota Israel. Nah, setibanya di Samaria, saudara, Elisa berdoa agar Tuhan kembali membuka mata mereka. Dan kagetlah mereka karena mereka berada di tengah pusat kerajaan Israel. Tetapi ketika Raja Israel bertanya, apakah mereka harus dibunuh? Saudara, Elisa melakukan sesuatu yang mengejutkan. Karena pasukan Aram itu tidak dihukum dan dibinasakan. Sudah ditangkap, tapi tidak dihukum dan dibinasakan. Tapi diberikan pesta yang penuh anugerah. Jamuan yang besar. Saudara, perhatikan ironinya. Mereka pikir masalah mereka adalah Elisa. Mereka pikir masalah mereka selesai kalau mereka bisa menangkap Elisa, abdi Allah itu. Tetapi mereka menemukan berkat ketika mereka ditangkap oleh abdi Allah itu. Saudara, bukankah ini gambaran anugerah dari Yesus bagi orang tidak percaya? Orang yang tidak percaya kepada Yesus selalu berpikir Yesus adalah musuh mereka. Jauhkan Yesus, jangan dengar tentang Yesus. Sampai mereka ditangkap oleh Yesus. Yesus membuat mereka menyadari dosa mereka. Yesus membuat mereka mengaku ketidakberdayaan mereka. Yesus membuat mereka melihat keadaan mereka yang buta dan hancur. Saat itulah mereka bukan dihukum dan dibinasakan, tapi diberikan anugerah. Mereka dibuka matanya melihat Yesus yang tersalib bagi mereka. Pesta anugerah itu diberikan kepada mereka. Bagi dunia ini kebodohan. Bagaimana mungkin Yesus lakukan itu?
Tapi kita orang yang percaya, yang melihat itu akan berkata, amazing love. Kasih yang ajaib. Bagi saudara yang belum percaya kepada Kristus, bagi saudara yang selama ini mungkin pernah mendengar tentang berbagai hal tentang kekristenan, tapi saudara tetap tidak bisa percaya. Saudara, saya ingin bertanya, maukah saudara dibuka matanya untuk melihat anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus? Saudara pikir masalahmu adalah pekerjaan. Saudara mungkin pikir masalahmu adalah keluarga, masa depan, relasi, dan iman Kristen itu mengganggu. Sampai engkau menyadari betapa engkau hopeless dan helpless di dalam dunia ini. Tanpa harapan, tidak daya di dalam dunia ini. Engkau perlu Tuhan. Dan Tuhan ingin memberikanmu anugerah keselamatan. Dia mengasihimu. Bagi saudara yang sudah percaya, kita yang percaya, betapa bodohnya saudara kalau kita kembali hidup seperti orang buta. Kita pernah ditangkap oleh Yesus, diberikan anugerah, dibuka matanya. Mengapa kadang kita hidup lagi seperti orang buta? Mengapa kadang kita anggap Allah kembali menjadi musuh kita yang perlu kita bujuk, kita menangkan untuk mau mengasihi kita? Dia sudah mengasihi kita. Dan malaikat-malaikatnya mengelilingi kita. Dia mau berperang bagi kita dengan caranya, sesuai kehendaknya. Maukah kita hanya berseru begini, Tuhan, aku tahu engkau mengasihiku. Aku tahu malaikat-malaikatmu di sekitarku. Fight for me, Lord. Berperanglah bagi aku. Saudara, waktu kita berseru kepada Tuhan, maukah kita berkata begini, Tuhan, aku bergumul dengan pencobaan dan dosa. Fight for me, Lord. Waktu orang-orang merancangkan yang jahat bagi diriku, fight for me, Lord. Waktu aku bergumul dengan relasi yang rusak, waktu aku mengalami semua kegagalan, waktu aku sakit, waktu lamaran pekerjaanku ditolak, waktu tender proyek bisnisku tidak berhasil, fight for me, Lord. Sehingga apapun yang terjadi, hidupku tidak hancur, masa depanku tidak berantakan, tapi maksudmu di dalam hidupku tetap tergenapi. Fight for us, Lord. Saudara, biarlah itu menjadi doa kita kembali di hadapan Tuhan. Jangan ragukan kasih Tuhan, jangan ragukan kuasa Tuhan yang berperang bagi kita. Ada 2 reflection questions, saya minta tolong boleh ditampilkan. Yang pertama, saudara, mari kita ambil waktu, kita teduh. Bolehkah musik penolong kita ambil, mengiringi kita. Saudara, mari kita teduh dan kita merenungi 2 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah kamu percaya pada kasih Allah bagimu dan pada kekuatan Allah yang berperang bagimu? Apakah kita percaya itu? Kasih Allah bagi kita. Kekuatan Allah yang berperang bagi kita. Apakah kita percaya itu? Yang kedua, saudara. Adakah situasi di dalam hidupmu di mana engkau ingin berseru, fight for me, Lord, agar maksudmu dalam hidupku tergenapi? Berserulah sekarang. Saudara, mari ambil waktu di hadapan Tuhan, berdoa masing-masing. Apakah engkau percaya pada kasih Allah bagimu dan pada kekuatan Allah yang berperang bagimu? Apakah ada situasi dalam hidupmu yang kau ingin berseru, fight for me, Lord? Maksudmu, rencanamu, kehendakmu dalam hidupku tetap tergenapi ya Tuhan, apapun yang aku alami. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan mendengarmu. Tuhan mendengar kita, saudara. Saat ini pun Dia mengasihi kita. Saat ini pun malaikat-malaikat di sekitar kita berseru kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kasih-Mu, kekuatan-Mu,
selalu ada bersama kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Tolong kami Tuhan, tolong kami percaya, tolong kami memandang kepadamu. Apapun yang kami hadapi dalam hidup kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau punya maksud dan rencana di dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, apa yang Kau inginkan, maksud-Mu, rencana-Mu, apa yang Engkau inginkan untuk kami kerjakan dengan hidup kami, biarlah semuanya tetap tergenapi. Karena Engkau mengasihi dan berperang bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan bersama-sama. Biar firman-Mu terus berbicara, menguatkan kami, menopang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.